Nah, begitu, tidak faedah untuk dibahas. Sekarang coba kau bertanya saja. Kau orang Sabah ini? Coba sebelum bernarasi terlalu jauh ya, itu sudah benar luar biasa itu penyampaian Bang Ali Dayak. Mudah-mudahan ibu ini bisa memahami. Enggak, tadi kan aku sempat lihat, sempat lewat kan. Aku dengar dia bilangnya gini, mana dibukakan dalilnya, mana dalilnya gitu. Dia enggak mau mendengar, Bu. Bayangkan. Maksudnya buka gitu loh, apa kitab Al-Maidah atau kitab Al-Bukhari apa? Kira-kira ada tidak umur tertulis di situ? Kan tidak ada, dia minta umur berapa? Bagaimana kita mau menjawab kalau tidak ada tertulis umurnya? Coba saya tanya balik dengan pertanyaan yang sama, Bu. Umur berapa Paulus disunat? Umur berapa Paulus di Coba. Saya tanya umur berapa Paulus sunat? Coba dijawab. Aku selesai ngomong loh, gimana sih hostnya? Ya, silakan. Aku tadi dengar hostnya bilang ini sejak dalam kandungan kan Muhammad disunat. Nah itu maksudnya dia itu mana datanya? Di Sirah Nabawiyah. Di Sirah Nabawiyah. Bukan itu yang ditanya, bukan itu yang diminta data. Yang tahu umurnya Rasulullah, begitu. Jadi pahami dulu kalau ada pertanyaan dari teman-teman Kristen kamu. Bukan, coba bukan data, tidak ada di lama. Coba Anda saya pertanyaan yang sama. Umur berapa Paulus disunat? Silakan. Enggak, ini kita selesai. Kan tiba-tiba gila. Umur berapa Paulus? Kan Paulus disunat, Bu. Umur berapa Paulus disunat? Ya kalau orang Yahudi dari iya, umur berapa? Pakai dalil lah. Pakai dalil coba. Ya kalau iya, bukan saya bertanya Yahudi. Paulus itu umurnya berapa disunat? Ya kalau nggak tertulis ya nggak tertulis. Kenapa Anda memaksakan kepada kami yang sesuatu tidak tertulis untuk menampilkan? Sebab tidak guna itu dibahas loh. Harus ditulis-tulis, tidak ada guna, tidak manfaat untuk kita membahas yang harus ada umur-umurnya begitu. Sebenarnya poin daripada diskusi dengar dulu ya, dengar. Kalau orang Yahudi disunat semua. Poin dari diskusi ini semua hanya karena mendudukkan Yesus itu sebagai manusia yang ditumbalkan. Di situ sebenarnya tidak perlu ngalur ngidul. Yang kemudian sampai ke umur-umur ini pertanyaan, karena semua Kristen itu sebenarnya sudah pasrah. Tidak apa-apa lagi yang mereka boleh utarakan. Ini sama halnya ketika kami bertanya, umur berapakah Paulus disunat? Siapa yang menyunat Yesus? Ini semua tidak nyambung. Karena kita hanya mau berdialog dengan cara mengupas keimanan itu, betulkah atau tidak? Bang Al, dengarkan dulu kau. Bang Al, yang lebih aneh, dia jelaskan orang Yahudi. Padahal pertanyaan kita, umur berapa Paulus? Didengarkan baik-baik. Umur berapa Paulus disunat? Itu pertanyaannya. Gini, aku tadi lewat. Mbak Dalmo, boleh saya bantu ibu ini? Iya, silakan. Dia mintanya dalilnya gitu. 35. Anda bisa baca. Coba dibaca. Kenapa? Coba dibaca. 35. Ya. Orangnya enggak ini di si Cross. Filipi 35. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku sudah aku bilang orang tadi hari ke-8. Paulus, saya tanya, bukan orang Israel. Paulus umur berapa disunat? 8 hari. Jawab, Bros. 8 hari. Di mana Paulus disunat di 8 hari? Filipi 3. Ini pertanyaannya gini, Bros. Ayat 5. Di mana Paulus disunat di 8 hari? Muhammad. Filipi 3 ayat 5. Hello. Iya, hello. Di mana Paulus disunat? Bukankah Paulus itu menyunatkan dirinya untuk mendapatkan cinta putri dari iman besar Yahudi? Hello. Ditolak pula. Apakah Paulus itu umur 8 hari? Hello. Bukan kita pakai data, Pak. Apakah Paulus sudah umur 8 hari mengenal cinta? Hello. Hello. Ini apakah Paulus mengenal cinta di umur 8 hari? Hello. Ini ada ya, hello. Yang sudah di Muhammad jelas. Di mana umur berapa Paulus disunat? Kita selesaikan Muhammad. Ya, oke, 8 hari. Padahal dasar di dalam Bible, Paulus menyunatkan diri itu untuk menerima ya, supaya berharap diterima cintanya oleh putri iman besar. Apakah Paulus itu sudah mengenal cinta di umur 8 hari? Ini kita
Kak, Muhammad aja belum jelas kali udah Tunggu dulu, kau ini Bu, Paulus, kamu Aletia. dengarkan anak-anak Paulus, dengarkan Dulu, kau. gantian Aletia ya. Nanti kamu sama saya. Ya, berbicara tentang Tuhan. Kamu dengar dulu. Halo, halo. Apakah Paulus sudah mengenal cinta di umur 8 hari? Hello. Jangan jawab terus karena Muhammad belum selesai dibahas satu-satu. Apanya Muhammad yang dulu, tidak baru selesai Paulus. dijawab? Apa yang tidak Kan tadi selesai? Anda katakan bahwa dia disunat sejak dalam kandungan. Aku baru tahu kalau ada orang disunat Di dalam kandungan. dalam Sirah Nabawiyah. Ini ada loh. Di Sirah Nabawiyah itu dijelaskan semua. Mulai dari tanggal kelahiran Rasulullah, hari kelahiran Rasulullah. Nanti pertanyaan yang sama saya balikan kepada Enggak, ente. dikatakan dalilnya. Penyembah-penyembah manusia. Kamu jawab Dalilnya coba. dibuka gitu loh, Coba. dalilnya. Di umur Itu yang berapa? dibuka orang-orang, itu dalilnya. Tanggal berapa? Lah itu tadi Yesus sudah lahir? dijelaskan. Aletia, itu tadi kan udah dijelas sama Bang Dalbo. Kamu nggak ngerti kan? Enggak tahu Maksudnya dia. apa? Kandungan. Coba tunjukkan saya datanya secara tertulis di dalam Bible saudara. Dalam kandungan, Ya, disunat umur di mana? di Yesus itu lahir tanggal berapa? Coba. Itu dalam perut gimana disunat gitu loh. Wah, kenapa Kenapa kamu di mana? Kan kuasa ini Tuhan. bangkin aja. Ini kenapa Kristen sian-sian ini orang-orang gila semua? Ada apa ini? Padahal dijelaskan kita menggunakan Sirah Nabawiyah tentang perjalanan Rasulullah, Nabi kami. Itu ada di Sirah. Oke. Nanti Pak Dalmo. pertanyaan yang sama. Tanggal berapa Yesus lahir? Oke, Pak Dalmo, saya ini kan enggak tahu nih, Pak Dalmo. Sirah Nabawiyah itu ditulis tahun berapa? Apa? Yang Bapak bacakan Itu kan ditulis perjalanan Nabi Muhammad. Iya. Perjalanan kisah-kisah kehidupan Nabi Rasulullah. Iya, yang Itu. membutuhkan itu Nah, siapa? ente harus pertanyakan di sini. Bible saya ini apakah bisa divalidasi oleh Yesus? Bukan. Itu yang Anda harus kritik. Karena Sirah kenapa saya Nabawiyah katakan itu demikian? ditulis Itu tahun kitab berapa, suci Pak? loh. Kalau Sirah Nabawiyah itu bukan kitab suci, Bro. Oh, bukan. Iya, bukan. Siapa Benar, bilang Sirah Nabawiyah itu kitab suci? Itu tahun Bang berapa, Dalbo, Pak? saya perjelas dulu sedikit apa yang dikutip Iya, sama silakan. si King Knight ya. Galatia 3 itu bukan Paulus, bukan. Jadi kalau di dalam Bible itu, coba kalau dicari satu ayat saja, Paulus disunat umur berapa hari? Kalau di Galatia 3 itu, di Filipi 3 itu penjelasan kepada orang-orang suku Benyamin, orang-orang Bani Israel. Sementara Paulus ini bukan Bani Israel dia. Dia adalah orang-orang seperti di Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Orang sekte Nasrani, orang Farisi. Paulus. Jadi di situ bukan Paulus yang dijelaskan di situ. Ini ada dalam Bible itu sebenarnya. Jadi masalahnya sekarang teman-teman Kristen kita ini bolehkah kalau jujur dalam diskusi itu? Bolehkah kita berdialog dengan cara jujur? Kalau yang tidak ada, tidak ada. Kami orang Islam, kalau dalam Al-Quran itu kan menjelaskan umurnya manusia disunat, bukan? Karena Al-Quran itu adalah perubahan hidup, petunjuk untuk ketuhanan dan hukum-hukum dari Tuhan. Sementara di Sirah Nabawiyah ada 15 orang nabi yang sudah tersunat dari sejak lahir. Bahkan ada anak buah saya, demi Allah, ada sekarang di Kelang ini anak buah saya. Dia namanya ayah itu tersunat anunya sejak dari lahir dia. Tapi dia Kristen. Bayangkan, ini manusia awam loh. Apalagi orang yang memang dipilih oleh Allah untuk menjadi orang suci, penyampai berita kepada manusia. Itu pastilah Allah boleh berbuat itu. Jangankan hanya sunat, sedangkan Nabi Adam tidak ada ibu, tiada ayah juga boleh ditiupkan roh lalu jadi. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam tidak punya ayah juga boleh lahir. Sedangkan Hawa dari tulang rusuk Adam juga boleh ada. Apalagi kalau hanya terkait dengan sunat. Nah, dijelaskan dalam Sirah Nabawiyah, Rasulullah itu disunat, dihitan sejak dari lahir, sejak dari kandungan ibunya. Karena itu memang dalam Al-Quran, Allah suka akan orang-orang yang mencuci diri, hal-hal bersunat. Karena saya pasti si Kinait ini, coba kamu kasih bulak yang kepalanya itu bang, ada tepung itu, berbau itu, sebab kau tidak sunat, ya kan? Nah, ini serba salah Kristen, kalau bersunat salah, tidak bersunat salah. Begitu ya, teman-teman. Jadi yang kau bilang Filipi itu bukan Paulus di situ, bukan. Itu Bani Israel, keturunan Benyamin yang disunat di situ. Begitu, Bang Dalbo, silakan. Itu saya luruskan aja dulu. Pak PK ini sehat enggak ini Pak PK? Keturunan Benyamin itu adalah orang Yahudi.
satu daripada 12 suku yang ada di Israel. Gimana sih? Sekarang Paulus itu suku apa? Aduh, Tuhanku. Coba, sekarang Paulus apa? Coba. Suku Kenapa kau Benyamin. ketawa? Iya, saya ketawa dengan kelucuan Anda gitu loh. Sekarang apakah Anda ada tidak kenal suku ke suku Benyamin orang Benyamin? Farisi? Hah? Apakah ada Iya. suku Benyamin orang Farisi? Itu agamanya orang Farisi. Orang Apa? pemuka-pemuka agama waktu saat itu disebut Farisi dan Sudik. Oke. Oh, agama Farisi ini- Paulus itu. Anda Coba belajar sekarang dibaca, berapa lama Bong, dengar. Alkitab ya? Kok enggak Kisah mengetahui para bahwa Rasul 24:5. Nah, Tunggu ini dulu. adalah tokoh seks penyakit sampar yang mengajarkan membuat kekacauan di seluruh dunia kepada orang-orang beradab karena mengajarkan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Tokoh sekte orang dari Nasrani, orang Farisi. Paulus, sekarang ketika kau mengatakan dia umur 8 hari, memang betul. Jangankan untuk Benyamin, semua anak keturunan Yakub itu 12 orang itu adalah suku Lewi Bani Israel. Jangankan hanya Pak Benyamin, namun halnya sekarang Paulus, ini suku apa dia yang kamu ditanya dia suku apa? Dalam Biblemu, ketika dia mau dihukum di Roma, dia bilang dia orang Roma. Ketika dia mau dihukum sama orang Yahudi, dia bilang dia orang Yahudi. Begitu juga ketika dia dihukum sama orang-orang Farisi, dia bilang dia orang Farisi atau orang Roma. Bertele-tele Paulus ini. Sekarang dia sebenarnya suku apa? Coba kau jawab saya. Pakai data, ayo. Oke. Pak Piki ya, saya ajarkan Anda dengan cuma-cuma ya, supaya lain kali jangan salah ya. Ada 12 suku Israel ya. Satu ya, Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, Iskar, Zebulon, ya, Benyamin. Tadi saya sudah sebutkan itu 4 kali saya sebut itu. Sekarang yang saya tanya, Paulus Itu suku saya apa, ajarkan cuma-cuma Bung? ya, Pak Vicky ya. Supaya Loh, hanya itu kau bilang jangan cuma-cuma salah padahal saya ya. 4 kali loh sudah ulang itu. Sekarang yang saya tanya, Paulus suku apa? Hah? Ya, Coba. Pak Vicky, kalau orang Sabah you boleh tipu-tipu, orang Indonesia tak boleh lah. Saya menipu di sini, Bung. Coba sekarang Paulus itu suku apa dia? Apakah dia suku orang-orang Kulub atau orang-orang Sunat? Coba. Ya, tadi kan Anda membawa kebohongan publik. Benjamin Anda bilang bukan orang suku Israel. Itu kan kebohongan publik. Apa? Anda kan tidak Anda mengatakan Bung, tadi bahwa saya ulang, jangankan Benyamin, 12 anak Yakub itu semuanya suku Bani Israel. Dijelaskan dalam Bible kamu dalam Wahyu 7 nomor 4 sampai 8. Sekarang yang saya tanya ulang, Paulus suku apa? Jawab. Cepat. Paulus suku Benjamin, bro. Sudah kita jawab dari tadi. Sampai Oh, Anda jadi tidak ada suku menjawab. Benyamin itu Kulub rupanya. Hah? Aduh. Maksudnya apa? Bung, kamu? saya kasih tahu kau. Di Kisah Para Rasul, ketika si Paulus ini mau meminang anak raja dan ditolak pinangannya karena dia sudah tersunat, akhirnya dia frustasi dan mengajarkan yang bertentangan dengan Taurat. Itu data Biblemu. Sekarang, ketika Anda mengatakan dia suku Benyamin, kenapa suku Benyamin ada yang namanya orang-orang Roma? Paulus mengaku orang Roma kan, orang Farisi. Mana ada suku Benyamin orang Romawi? Coba. Jadi Dia jangan ada ngalor ngidul lah, mempunyai Bung. dua kebangsaan, ya, kebangsaan Yahudi dan Roma gitu. Coba belajar sejarah lagi lah Pak Piki ya. Kawan. Malu-maluin lah. Kawan, dari mana kau temukan suku Romawi itu, atau lebih tepatnya sekarang orang-orang Rum, itu adalah Bani Israel? Di mana kau temukan itu? Hah? Dari mana kau dapat itu? Saya fokus ke Rasul Paulus tercinta saya. Nah, di situ si Paulus mengaku Iya. dia orang Roma, mengaku orang Farisi, mengaku juga Bani Israel. Saya tanya, sebenarnya dia ini mempunyai suku apa dua dia? kewarganegaraan. You Oh, ngerti katamu. ke dua kewarganegaraan? Katamu, ya kan? Sekarang kalau kata Paulus apa? Dia suku apa dia? Sejarah orang tuh semua tahu sejarah kalau Kristen tuh banyak tahu. Tidak ada tipu-tipu kalau kami itu. Oh, kau tahu sejarah kau ini, membahas sejarah sekarang nih. Kau sedang mengajak saya membahas sejarah ini. Saya tanya, Pak Piki, Bung. belajar lagi lah. Suku Benyamin itu orang Israel ya, jelas ya. Jangan salah Iya, lagi iya. ya. 12 Jangan suku Benyamin, malu-maluin 12 ya. suku anak Yakub itu orang Bani Israel. Sekarang Paulus suku apa? Yang kau ditanya.
Mimpi apa ini Pak Pike? Ini kok bisa salah Loh, ngomong kenapa mimpi? kau malah Bisa. meluap perasaanmu kepada saya? Saya laki-laki, Bung. Saya perempuan, jangan luahkan Iya, perasaanmu. bukan. Saya mengagumi kebotolan Anda itu loh, Pak. Nah, sekarang kalau Suku saya Benyamin betul, tuh kok bilangnya Paulus bukan ini suku Israel. apa? Gimana sih? Coba jawab. Itu hanya karena kupingmu yang tidak nangkap. Saya bilang tadi awal-awal, 12 anak Yakub itu dari sampai kepada Binyamin itu memang suku Bani Israel. Sekarang Paulus ini suku apa? Itu yang kau ditanya. Di Bibelmu ketika dia mau dihukum sama orang Roma, dia bilang aku tidak boleh dihukum sama orang Roma. Begitu juga ketika dia mau dibunuh sama orang-orang Bani Israel, orang Yahudi, dia bilang tidak boleh kamu membunuh orang Yahudi. Sekarang dia sesungguhnya suku apa dia? Kok bertele-tele pengakuannya gitu. Ini sama halnya ketika kita tanya penyaliban misalnya. Ada yang pukul 9, ada yang pukul 12, ada yang pukul 3. Atau yang memikul salib misalnya. Ada yang Simon Petrus, ada Simon Kireni, ada yang Yesus. Nah, seperti inilah Paulus ini bertele-tele. Sekarang jawab, dia suku apa dia sebenarnya yang tidak boleh dibantah? Ayo, Paulus ini, suku apa dia? Iya, memang dia suku Benyamin. Emang suku apa lagi? Jadi orang-orang Roma itu suku Benyamin kah? Hah? Dia mempunyai 2 kewarganegaraan, bro. Oh, jadi terbelah Paulus ini. Badannya satu di Roma, satu di Israel, begitu? Membela Dari diri dia, mana Pak Kin? Dari mana seseorang manusia bisa hidup 2 negara? Dari mana? Oke. Dari saya mana bawa- dasarnya? Oke, Pak Dalbo ya. Saya bawa logika Anda ya. Waktu itu ya di Waktu Yerusalem itu dikuasai oleh bangsa apa? Saya nggak mau itu. Dari mana? Anda kan mengatakan Yesus ini punya 2 suku. Kok tiba-tiba Bukan jadi 2 suku ya? Dari mana? Kebangsaan, bukan suku. Kebangsaan, 2 kebangsaan. Dari Sukunya itu mana? orang Yahudi asli dari suku Benyamin. Ya, datanya di mana? Kan Paulus memang ngaku-ngaku, Pak. Ngaku-ngaku dia. Ada Banyak, di- bukan satu aja, banyak, Pak. Bahkan Farisi juga, bahkan Roma. Nah, di antara 3 pengakuannya di sini yang mana benar? Oke. Saya tanya Itu yang Anda harus bawa jawab. Di antara 3 pengakuan Paulusmu, yang mana benar? Oke, saya tanya. Ada 200 penonton di sini. Jangan Waktu curhat itu, deh. Lanjut Yerusalem- dulu, Bang. Jangan curhat. Yerusalem dikuasai oleh bangsa apa? Saya nggak nanya itu. Saya bertanya di antara pengakuan Paulus ini yang mana benar? Iya, Dia Roma kah? Dia Yahudi kah? Benyamin kah? Iya, Dia iya. Farisi Sejawab kah? simpel, Di Bang antara 3 ini yang mana benar? Ya, Oh, saya jawab simpel tentang apa yang Anda ditanyanya bisa ini baca nanti tadi, diteruskan itu pertanyaan saya Bang Dalbo 3:5 ya. tadi itu sudah saya bacakan. Kawan, geng, Tergantung geng. kebutuhan, tergantung Dengar. kebutuhan Paulus. Dengar ya, dengar. Memang Bani Israel pada masa itu dijajah, ingat, dijajah oleh orang-orang Roma. Orang Roma itu bukan Bani Israel. Mereka itu penjajah pada zaman kedatangan Nabi Isa atau Yesus kepada Bani Israel. Itu di masa penjajahan Romawi. Sekarang ketika kamu ditanya, Paulus ini bangsa apa dia? Ketika mau dibunuh sama orang Roma, dia bilang saya orang Roma. Ketika mau dihukum sama Bani Israel di Kisah Para Rasul 24, dia bilang dia orang Bani Israel, orang Yahudi. Begitu juga ketika dia mau dibunuh di kalangan orang Farisi, dia bilang dia orang Farisi. Dia orang apa sungguhnya dia ini? Nah itu diteruskan, silakan. Silakan Pak Kenai. Aduh, karena susah-susah klik aja lah di internet. Gampang Pak zaman sekarang ini. Iya kan? Di sini Pak, Anda ditanya di antara 3 pengakuan Yesus Paulus ini yang mana benar? Iya. Ya benar semua, apa yang salahnya? Semuanya sudah dibuktikan di dalam kitab. Tahu. Benar semua. Jadi menurut Anda Roma itu adalah keturunan Yahudi juga? Iya. Halo, dengarkan? Hello. Jadi menurut Anda, karena Anda mengatakan benar semua, jadi ke Roma itu keturunan Israel juga? Yahudi?
Aduh Pak, Eh? kami orang Kristen terlalu pintar kalau mengatakan bahwa Roma itu adalah keturunan Yahudi. No way. Oh bukan. Lalu bagaimana Anda mengatakan 3 pernyataan Paulus ini benar semua? Memangnya Paulus itu punya orang tua berapa, Pak? Oke, saya jawab Anda ya, Kisah Para Rasul 22 ayat 28 ya. Ya, di situ dijawab Paulus kepada pasukan itu, kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal. Aku beli. Dibeli rupanya. Iya dibeli. Di mana Astagfirullahaladzim. kebutuhannya dia Lah, ngaku lah, lah, lah. gitu. Dengar dulu sampai habis ya. Lanjut Baru dulu Anda ketawa. teman-teman. Saya mau Oke, dengar sholat. dulu. Dibeli Nah. rupanya. Iya lanjut aja. Jawab Paulus benar. Lalu kata kepala suku kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal. Jawab Paulus, tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku. Oke? Bukan dia beli. Yang bilang beli itu ketua pasukan itu yang bilang beli. Tetapi Paulus menjawab, aku mempunyai hak itu karena kelahiranku. Mengerti? Oke? Baik. Pertanyaannya tetap itu. Apapun jawaban Anda, pertanyaannya tetap itu. Di antara 3 pengakuan Paulus, mengaku orang Roma, mengaku suku Benyamin, dan mengaku orang Farisi, yang mana benar? Aduh, sudahlah saya jawab tadi kan. bahwa Ini Paulus ada di dalam Bible. keturunan. Ada di dalam Bible. Yesus Paulus sendiri yang mengaku. Tetapi Eh, dia itu mendapat hak kewarganegaraan karena saya tidak kelahirannya. berbicara mendapatkan hak. Yang mana benar? Karena ada 3 penyampaian Paulus, pantasan Paulus itu ditampar mulutnya oleh Ananias. Karena begini cara bicaranya. Ya, seharusnya kita konsisten, Pak. Ketika ditanya yang mana benar. Nah, tidak mungkin ketika-tikanya benar. Oke Pak, Dalmo boleh tunjukkan? Ya, ente menjawab semuanya benar. Ini waduh, otakmu mana kau simpan? Bre. Ya karena itu yang tertulis. Hidayah, lanjut dulu Bang Al. Itu yang tertulis di dalam Alkitab kami. Nah, itu juga tertulis di dalam Bible saudara. Paulus mengaku orang suku Benyamin, Paulus mengaku orang Roma, Paulus mengaku orang Farisi. Tercatat di dalam Bible Anda juga. Nah, pertanyaannya, yang mana benar? Ya benar semua. Waduh, benar semua. Jadi Roma itu suku Benyamin juga. Roma Masa itu- tiga Pak? Tidak mungkin ketiga-tiganya benar Pak. Roma Otaknya itu, mana Pak, Bapak ini? Roma itu adalah penjajah. Penjajah bukan berarti dia orang Israel Pak. Beda ibarat Indonesia dijajah oleh Belanda. Apakah Indonesia orang Belanda? Kan bukan begitu Pak. Loh, kalau Bawa-bawa akalnya kagak masuk. contohnya begini Pak, kalau Pak Dalmo lahir di Amerika terus Anda mendapat kewarganegaraan kan sah-sah aja itu. Walaupun saya orang Indonesia lahir di Amerika, saya tidak akan menghilangkan saya dari keturunan Indonesia. Betul Nah sekali, begitu sama juga di Rasul sini Pak. Paulus Dalmo mengaku Dalmo sendiri orang mengaku. ini mengaku dia. Betul sekali Pak Dalmo. Kan Pak Dalmo sendiri yang ngomong. Ah, Tepat betul. sekali juga. Tepat sekali. Iya. Ya, yang Dia 3 adalah- pernyataan Paulus yang mana benar? Iya, dia adalah suku Benyamin, orang Yahudi asli, tetapi dia mendapat kewarganegaraan. Lalu dia Roma. mengaku orang Roma, gimana ceritanya? Hah? Mengaku dia orang Roma, Ya memang begitulah tertulis di situ. Nah, Anda bisa lalu dia buktikan. mengaku orang Farisi, gimana ceritanya lagi? Ya, makanya dia waktu naik banding itu dia dibawa ke Roma. Di Roma dia meninggal. Itu membuktikan secara otentik. Nah, karena Paulus ini Pak, kalau Anda mau tahu, dia bunglong. Bunglong dia. Seperti di Filipi 20:19. Dia sendirian mengaku loh. Cuman Anda buta. Ketika Paulus juga mengaku disalib. Ente buta di situ. Bahkan memaknai ayat-ayat itu tidak sesuai dengan yang tertulis. Ini ente harus pahami. Ya, kalau di dalam Islam orang-orang seperti itu Pak tidak dipakai, tidak ada gunanya.
sudah menjadi bunglong. Bunglong, Pak. Tidak ada ketetapannya. Dia berhadapan orang Roma, dia mengaku orang Roma. Dia berhadapan dengan Yahudi, dia mengaku orang Yahudi. Dia berhadapan dengan Parisi, ngaku orang Parisi. Bayangkan. Nah, tentu timbul pertanyaan, Pak. Anda sendirilah yang berpikir. Yang mana benar di sini? Paulus itu asalnya dari mana? Iya, Paulus itu asalnya dari suku Benyamin. Lalu dia mengaku orang Parisi bagaimana? Asalnya dari Parisi. Iya, karena waktu itu pemuka agama Wah. itu disebut Waduh. Farisi. Waduh. Iya. Waduh. Lanjut dulu Bang Al. Saya mau sholat dulu. Yang lain lanjut dulu. Ya, ngobrol santai aja. Ini murid saya. Luar biasa ya Rasul Paulus ya. Keren ya. Mbak El Hidayah masih monitor. Bunda puasa kah Bunda? Alhamdulillah masih puasa. Oh, iya. Boleh nanya nggak? Paulus itu lahirnya di mana kalau tahu, Mas? Paulusnya itu ya lahirnya ya. Mm-mm. Di mana lahirnya Paulus? Kalau tahu sejarahnya Paulus. Tunggu ya. Yang dibawa pendeta. Halo. Paulusnya lagi sholat. Ya, udah dapat. Di mana lahirnya Paulus? Saya belum berapa cek juga di dalam kitab itu ya. Nanti saya cek juga dulu. Karena nggak boleh bicara sembarangan, Pak. Kalau tidak mengetahui. Iya, saya juga ada datanya, makanya saya tanya. Saya dulu nggak mau Oke, data sembarangan. kamu gimana? Coba kita dengar datamu. Paulus itu lahirnya di Tarsus, kota makmur di provinsi Likia yang memberinya kewarganegaraan Romawi. Gitu. Nah, status inilah yang memberinya hak istimewa. Dan dalam beberapa kasus menyelamatkannya dalam ketidakadilan. Itu ada di Kisah Para Rasul 25 pasal 22 nomor 25 sampai nomor 29. Itu ada. Ya begitu dong, Bunda kan jujur. Iya, makanya Semoga Tuhan dia Yesus itu menyertai Bunda. warga negara aslinya Romawi gitu. Itu asal usulnya. Dia lahirnya di Tarsus. Tapi dia itu keturunan Yahudi. Dia punya Itu kewarganegaraan. dari mananya dulu? Ya memang itu dia keturunan orang Yahudi. Dari bapaknya apa dari mamanya? Ya, saya kurang berapa cek juga. Nah, makanya kalau itu kan Tapi harus saya bisa pastikan semua pencatat atau penggambar Injil awal-awal itu semua orang Yahudi. Tidak ada orang lain. Itu. dia ini warga negaranya Romawi sebagai